Mungkin pertanyaan pertama ya Pak Lo, apa sih yang membuat Anda berani awalnya untuk jadi investor saham, resign dan jadi full time investor Pak? Ya tentu saya dulu sering cerita bahwa saya jadi seorang clerk di bank selama 11 tahun ya. Gaji kecil tapi bisa hidup hemat dan sederhana, masih ada sisa uang untuk dibelikan saham ya, masih dibelikan. Dan ketika saya memulai membeli saham itu 34 tahun yang lalu, tahun 89, tahun 96 uang saya sudah cukup banyak. Saya pikir uang saya sudah cukup banyak dan sudah punya 7 tahun pengalaman jadi investor saham. Saya pikir lebih baik saya konsentrasi fokus menjadi seorang investor saham. Jadi ketika saya mundur, saya udah punya uang cukup banyak untuk saya pakai kehidupan saya sehari-hari. Bukan waktu nggak punya uang saya berhenti, bukan. Ketika sudah cuan cukup banyak, ya saya pikir saya sekarang bisa mandiri menjadi seorang investor saham. Ya. Anda terkenal sebagai Warren Buffett of Indonesia. Artinya Anda adalah sebagai value investor. Ya. Kalau misalkan dari yang ada di pemberitaan, Pak Lo kan selalu mention gitu ya. Oh udah lihat valuasi perusahaan pakai metriknya PE dan PBV gitu Pak. Itu kok kayaknya gampang banget gitu Pak. Tinggal kita tiru aja, mudah-mudahan kita bisa seperti Pak Lo gitu. Nah itu kenapa sih Pak pilih PE dan PBV dan kenapa itu sangat efektif gitu? Ya memang membeli saham itu pendekatannya yang paling mudah adalah dari price earning ratio, dari price to book ya. Mudah, sederhana, tetapi sangat jitu ya, sangat jitu. Tidak pakai discounted cash flow, tidak pakai EV EBITDA ya, karena itu untuk konsultan ya, untuk fund manager mungkin yang susah-susah. Karena kalau nggak pakai yang susah-susah kan nggak bisa dibayar mahal ya. Padahal bagi seorang investor yang gampang aja itu ya. Tapi masih ingat, simple is perfect, yang sederhana itu yang sempurna ya. Tapi meskipun kita tahu membeli lihat hanya price earning ratio, price to book, tapi banyak orang tidak mau mengikutinya. Tetap saja dia bandel beli yang price to book tinggi 4 kali nilai buku atau PE 18 kali, padahal yang PE 2 kali ada, yang price to book di bawah 1 juga ada ya. Tentu ketika kita membeli saham tidak cukup hanya lihat rasio itu, kan harus lihat pengendalinya siapa, kita juga harus lihat bisnisnya apa. Jadi masih ada tambahan-tambahan itu. RTI tadi ya Pak, ya. Read, thinking, dan jangan lupa investnya ya Pak. Selain RTI itu ada satu elemen lagi sih Pak yang saya kayaknya observasi dari penjelasan Pak Lo. Sabar Pak. Cara jadi orang sabar tuh gimana sih Pak? Kan tadi udah dijelasin, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Kita bisa sabar kalau kita tahu apa yang kita beli ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, tentu kita tidak bisa sabar. Kita bisa sabar ya. Brand or emotion, tentu 100% brand, not emotion ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita punya ini Mercy harga bajai, tentu kita dapat sabar menunggu. Orang yang tidak dapat sabar itu karena dia tidak tahu apa yang dia beli ya. Dia beli hanya rekomendasi dari teman, dari pialangnya, dari tukang pom-pom, dari influencer. Tentu dia nggak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung, sehingga dia tidak bisa bersabar. Oke, Bapak Lo Keng Hong, terima kasih Pak atas tips untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi Pak. Dia harus tahu apa yang dia beli ya.
Sama tadi sih dari penjelasan Bapak Loh Keng Hong bahwa terlihat kaya sama beneran kaya itu berbeda ya Pak? Kenapa? Terlihat kaya dan beneran orang kaya itu bedanya di mana sih gitu? Dari luarnya sama tapi kantongnya beda. Soalnya saya cuma mau sharing pengalaman ketemu Pak Loh Keng Hong, Bapak Loh Keng Hong ini pas kita lunch bersama, saya kaget, wah Bapak Loh Keng Hong datang ke restoran naiknya naik taksi Pak. Iya, karena supir saya sudah berhenti, terus saya nggak punya passion naik mobil, males, ya udahlah saya naik Bluebird saja. Naik Bluebird ketemu sama direktur BCA lagi. Tapi hari ini enggak, kok ada anak saya yang nganter saya ke sini. Ya, kira-kira gitu ya. Memang saya ketika jadi klerek dulu hidup hemat dan sederhana, kebablasan sampai sekarang ya. Kebablasan sampai tua, kebablasan, jadi terus melakukan frugal living ya, hidup hemat dan sederhana ya, kebablasan. Oke, mungkin itu way of living ya Bapak Loh Keng Hong ya. Jadi memang sabar, frugal living itu kunci Pak, jadi orang kaya ya. Terus Bapak Loh Keng Hong kan sudah 25 tahun ya, jadi 30-40 tahun ya Pak ya? 34 tahun jadi investor saham. 34 tahun, 25 tahun jadi full time investor. Iya, 25 tahun work from home. Work from home, iya. Kita baru tahu work from home kayak 3-4 tahun lalu Pak, waktu COVID. Saya sudah work from home 25 tahun ya, sejak saya berhenti kerja, terus saya tiap hari di rumah saja. Jadi investor saham, Bapak Loh Keng Hong selalu bilang kasta tertinggi ya Pak. Nggak bisa dipecat Pak kalau nggak jual sahamnya. Iya, karena direksi, komisaris, manajer dan seluruh karyawan kan bisa dipecat setiap saat, tapi seorang pemegang saham nggak bisa dipecat. Ambil kesimpulan Pak dari sesi The Value of Investing, Brain versus Emotion, saya rasa hanya dua ya Pak. Satu, RTI kalau mau jadi investor yang handal, read, thinking, dan invest, perbanyak jam terbang. Dan yang kedua, ilmu tingkat tinggi yang tadi Bapak Loh Keng Hong selalu tekankan, jadilah orang yang sabar, dan sabar. Sabar menunggu sampai harga sahamnya yang baja itu kembali jadi Mercy ya. Sabar menunggu ya. Amin Pak. Oke, saya rasa